Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Uqudul Jan. Kita telah sampai kepada qalat Ummul Mukminin. Telah berkata Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang beriman, yaitu Aisyatu radhiyallahu anha. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Beliau mengatakan, ya ma'syaron nisa, wahai kaum perempuan, lau ta'lamna, seandainya kalian mengetahui, bihaqqi azwajikunna, yaitu mengetahui hak suami-suami kalian, la ja'alatil mar'atu minkun, niscaya akan mulailah salah seorang perempuan di antara kalian tamsahul ghubara, dia akan mengusap debu an qadamai zaujiha, dari dua telapak kaki suaminya, bi hurri wajhiha ay ba'di wajhiha, dengan sebagian wajahnya. Wa fi sihah, dan di dalam kitab sihah, wa hurul wajhi, adapun hurul wajhi itu biddhamil ha, dibaca dengan dhamma haknya. Adapun hurul wajhi itu adalah ma, sesuatu, bada, yang tampak apama, minal wajunah, daripada pipi. Jadi hurul wajhi itu adalah sesuatu yang tampak daripada pipi. Warwal Bazzaru, dan telah meriwayatkan Al-Bazzar an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, beliau berkata, qultu, qalat, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi a'dhamu haqqan 'alal mar'ati, manusia yang mana yang paling besar haknya atas seorang perempuan? Qala, maka Nabi SAW beliau menjawab, zaujuha, suaminya. Jadi hak yang paling besar untuk ditunaikan oleh seorang istri adalah haknya suaminya. Qultu, maka aku bertanya lagi, fa ayun nasi a'dhamu haqqan 'ala rajuli, mana manusia yang paling besar haknya atas seorang laki-laki? Qala, maka Rasulullah SAW beliau menjawab, ummuhu, ibundanya. Nah, kalau untuk laki-laki, hak yang paling besar untuk ditunaikan adalah haknya ibundanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, thalathatun, ada 3 orang, la yaqbalullahu lahum sholatan, yang Allah tidak akan menerima daripada mereka solatnya. Maksudnya adalah la yusibuhum alaiha, Allah tidak akan memberikan pahala kepada mereka alaiha, atas solatnya. Wala turfa'u, dan tidak akan diangkat lahum, bagi mereka, ilas sama, ke langit, hasanatun, kebaikannya mereka tidak akan diangkat ke langit. Yang pertama adalah al-abdu, hamba laki-laki, budak laki-laki. Wa kadzal amatu, begitu juga budak perempuan. Al-abiku, yang dia lari, ay al-haribu, yang lari bila udhrin, tanpa ada alasan. Larinya tadi min sayyidihi, dari tuannya, hatta yarji'a, sampai dia kembali, wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, hatta yarji'a ila mawalihi, sampai dia kembali kepada tuannya. Kemudian yang kedua adalah wamra'atun wal mar'atu, dan seorang perempuan, as-sakhitu 'alaiha zaujuha, yang suaminya itu marah kepadanya, linahwi nusyuzin, karena seumpama nusyuz, yaitu durhakanya istri kepada suami.
hatta yardu anha zaujuha, sehingga suaminya tadi ridho terhadapnya. Kemudian yang ketiga adalah wasakron, orang yang mabuk. Ai al-muta'addi bisakrihi, orang yang sengaja mabuk. Hatta yashua, sampai dia sadar, min sakrihi, daripada mabuknya. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Baihaqi an Jabirin. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi daripada sahabat Jabir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza qalatil mar'atu, apabila seorang perempuan berkata li zaujiha, kepada suaminya, ma ra'aitu minka khairan qat, aku belum pernah melihat darimu kebaikan sama sekali, faqad hubita amaluha, maka sungguh dihapuslah amalannya perempuan tadi. Ai idza ankarat, maksudnya adalah idza ankarat, apabila istri tadi, perempuan tadi mengingkari ma, sesuatu, taqaddama, yang telah terdahulu, lahu, bagi suami, minal ihsan, daripada kebaikan. Jadi lam, ha, mim, nun ini cetakannya salah. Yang benar adalah lahu minal ihsan. Ini tergabungkan ini. Fatujaza, maka istri tadi itu akan dibalas biibtali amaliha, dengan dibatalkan amalannya, ai bihurmaniha ats-tsawaba, yaitu dengan dihalanginya istri tadi dari pahala. Illa, kecuali antauda, istri tadi kembali, wa ta'tarifa bi ihsanihi, dan dia mengakui kebaikan suaminya. Naam ya, ingkanat ala haqiqatiha, jika istrinya tadi atas hakikatnya, atas kenyataannya, fala lauma alaiha, maka tidak ada cela alaiha, atas istri tadi. Jadi kalau istri tadi itu memang benar-benar kondisinya tidak pernah diberi nafkah oleh suaminya, tidak pernah diberi kebaikan daripada suaminya, maka tidak ada celah bagi istri tadi mengucapkan perkataan tadi. Wa mithlul mar'ati, dan seperti seorang istri itu adalah al-amatu, budak perempuan, al-qailatu, yang mengucapkan, yang berkata, li sayyidiha, kepada tuannya, dzalika, hal itu, perkataan tadi. Aku tidak pernah melihat darimu, wahai tuanku, kebaikan sedikit pun. Kada, demikianlah, qalahu al-Aziziyu, telah mengatakan yang demikian itu Al-Azizi. Warwa Ibnu Abdi, telah meriwayatkan hadis ini Ibnu Abdi, Ibnu Adi, wa Ibnu Asakir, dan Ibnu Asakir, an Aisyata radhiyallahu anha. Wa qala Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma, dan telah berkata Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai Talhah dan Ubaidillah. Sami itu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, ayu mamru'atin, mana saja perempuan, qalat, yang dia berkata, li zaujiha, kepada suaminya, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sedikit pun, illa, kecuali ayasahallahu min rahmatihi yaumal qiyamah, kecuali Allah akan menjadikan istri tadi, perempuan tadi, berputus asa daripada rahmatnya Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayu mamru'atin, mana saja perempuan, sa'alat, yang dia meminta, zaujuha, kepada suaminya, at-talaqa, cerai, minta ditalak, min ghairi ma ba'sin, tanpa ada bahaya,
Biziyadati ma dengan ditambah ma litakid untuk menguatkan ay min ghairi syiddati hajatin ila dzalika, minta talaknya tadi tanpa ada kebutuhan yang mendesak ila dzalika kepada talak. Wa qala Ibnu Ruslan, berkata Ibnu Ruslan, bi anta khafa, Ibnu Ruslan mengatakan makna daripada syiddatil hajjah ila dzalik, maknanya adalah bi anta khafa, dengan sekira istri tadi khawatir alla tuqima hududallah, dia tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah, fima pada sesuatu yajibu yang wajib alaiha atas perempuan tadi, atas istri tadi, min husnis suhbah dari bagusnya persahabatan dengan suami, wa jamilil isyrah dan dari bagusnya pergaulan dengan suami. Kenapa likarohatiha? Karena bencinya istri tadi lahu terhadap suami. Bi ayyudarroha dengan sekira suaminya tadi menyakiti istrinya. Faharamun, maka haram, ay mamnuun, dilarang, dicegah. Jadi siapa saja perempuan yang dia meminta kepada suaminya, dia minta talak, minta dicerai, min ghairi ba'sin, tanpa ada kebutuhan yang mendesak kepada cerai, maka haramun, akan dihalangi, mamnuun, akan dihalangi alaiha atas perempuan tadi, raihatul jannah, harumnya bau surga. Rawahul Imam Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban, wal Hakim an Thauban, daripada Thauban. Yang mana Thauban ini adalah atiqi Rasulullah SAW, yaitu budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, telah berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yaqul bersabda, idza qalatil mar'atu, apabila seorang perempuan, seorang istri berkata li zaujiha kepada suaminya, talliqni, ceraikan aku, talaklah aku. Ja'at, maka perempuan tadi, istri tadi akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa zaujuha wa wajhuha, sedangkan wajahnya la lahma fihi, tidak ada daging padanya, wa lisanuha, dan lesannya itu kharijun, keluar, min qafahu, dari tengkuknya, wa tuhwa, dan dia akan dilempar ila qa'ri jahannam, ke dalam neraka jahannam, wa in kanat tasumun nahara, meskipun dia puasa pada siang hari, wa taqumul laila daiman, dan dia meskipun dia sholat malam terus menerus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yanzuru, tidak akan memandang, ilam ra'atin, kepada seorang perempuan, la tashkuru zaujaha, yang dia tidak berterima kasih kepada suaminya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang, ilam ra'atin, kepada seorang perempuan, la tashkuru zaujaha, yang dia tidak berterima kasih kepada suaminya, wahia, sementara dia, la tastaghni anhu, sementara dia, istri tadi, itu butuh terhadap suaminya. Wa qala Abu Hurairah, dan telah berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, lau anna lil mar'ati, seandainya seorang perempuan itu memiliki minal mal, daripada harta, mithla mulki Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam, semisal
kerajaan Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam, wa akalahu zaujuha, dan suaminya makan daripada harta istrinya. Tsumma qalat, kemudian istrinya tadi berkata lahu kepada suaminya, aina mali, di mana hartaku? Illa, kecuali ahbatallahu amalaha, Allah akan menghapus amalannya istri tadi arba'ina sanatan, selama 40 tahun. 40 tahun amalnya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, dan telah berkata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lau annal mar'ata, seandainya seorang perempuan, malakat, dia memiliki ad-dunya, memiliki dunia, bihadzafiriha, dengan keseluruhannya, wa anfaqat, dan dia menginfakkan al-jami'a, seluruhnya, ala zaujiha, kepada suaminya, thumma, kemudian, manat, dia mengungkit-ungkit alaihi, kepada suaminya, ba'dahin, setelah beberapa waktu dia ngungkit-ungkit kepada suaminya, illa, kecuali ahbatallahu amalaha, kecuali Allah akan membatalkan amalannya, menghapus amalannya, wa hasyaraha, dan Allah akan mengumpulkannya ma'a Qarun, bersama Qarun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awaluma, pertama kalinya sesuatu, tus'alul mar'atu, yang wanita tadi akan ditanya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, itu an solatiha, tentang solatnya, wa an ba'liha, dan tentang suaminya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, awaluma yuhasabur rajulu, pertama kalinya sesuatu yang akan dihisab siapa rajul, itu ala solatihi, atas solatnya, thumma an nisaihi, kemudian tentang istri-istrinya, wa ma malakat yaminuhu, dan apa yang dimiliki oleh tangan kanannya, maksudnya adalah budaknya. In ahsana isyrataha, jika dia membaguskan pergaulannya, ma'ahum, bersama mereka, wa ahsana ilaihim, dan dia berbuat baik kepada mereka, ahsanallahu ilaihi, Allah pun akan berbuat baik kepadanya. Wa awaluma, dan pertama kalinya sesuatu, tuhasabu, yang akan dihisab siapa almar'atu, perempuan, itu ala solatiha, atas solatnya, thumma an haqqi zaujiha, kemudian tentang hak suaminya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, limuzawwajatin, kepada perempuan yang sudah dinikahi, beliau bersabda, aina anti minhu, di mana posisimu dari suamimu? Qalat, maka istri tadi, perempuan tadi mengatakan, ma aluhu fi khidmatihi, aku tidak teledor terhadap suamiku, fi khidmatihi, di dalam melayaninya, illa, kecuali ma ajaztu anhu, kecuali sesuatu yang aku tidak mampu, anhu, dari ma. Qala, maka Rasulullah SAW beliau juga bersabda, fa kaifa anti lahu, maka bagaimana kamu lahu, terhadap suami? Fa innahu, sungguhnya suami itu adalah jannatuki, suamimu itu adalah surgamu, wa naruki, dan nerakamu. Waja'ah, dan telah datang anin Nabi SAW, dan telah datang daripada Nabi SAW, annahu qal, bahasanya beliau bersabda, arba'atun minan nisa, 4 daripada perempuan, fil jannah, berada di dalam surga, wa arba'atun, dan 4 lagi, finnar, berada di neraka. 4 wanita ada berada di dalam surga, dan 4 wanita ada di dalam neraka. Wa dzakara, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan minal arba'ati, daripada 4 wanita, allawati, yang masuk, ya, 4 wanita allati, yang fil jannah, yang berada di dalam surga. Yang pertama adalah imro'atan afifatan, yaitu perempuan yang afifah, ai kafatan anil haram, yaitu yang mencegah dirinya dari keharaman. Perempuan yang mencegah dirinya dari keharaman. Kemudian ta'iatan lillah wali zaujiha,
wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Waludan ay kathiral walad, yang banyak anaknya. Sabiratan, lagi sabar, wanita yang sabar. Qani'atan, lagi menerima. Ay radiyatan, wanita yang ridha. Bil yasir, dengan sedikit, ma'azaujiha, bersama suaminya. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas, berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaqul, innal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan, idza lam tufarrij, apabila dia tidak melapangkan an zaujiha, daripada suaminya, fi dhaifihi, fi dhiqihi, ketika suaminya tadi sempit, la'anahallahu, Allah SWT akan melaknatnya, wa ghadiba 'alaiha, dan Allah SWT akan benci kepadanya, wa la'anat hal malaikatu ajma'un, dan seluruh malaikat akan melaknatnya. Kemudian dzata hayain, perempuan yang memiliki sifat malu. Wa in ghaba anha zaujuha, dan jika suaminya itu tidak ada bersamanya, hafizat, maka dia akan menjaga nafsaha, dirinya, wa malaha ay zauj, harta suaminya. Ketika suaminya tidak ada, dia akan menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Qala Salman Al-Farisi, telah berkata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma nadharat imra'atun, tidaklah seorang perempuan memandang, melihat, ila ghairi wajhiha, ila ghairi zaujiha, kepada selain suaminya, bisyahwatin, melihatnya tadi dengan syahwat, illa, kecuali summirat ainahu, kecuali akan dibaku ainahu, kedua matanya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa qala Abu Ayyub Al-Ansari, berkata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, khalaqallahu ta'ala fi sama'id dunya sab'ina alfa malakin, Allah SWT telah menciptakan di langit dunia 70.000 malaikat. Yal'anuna, mereka melaknat, kulam ra'atin, setiap seorang perempuan, takhunu zaujaha fi malihi, yang dia berkhianat terhadap suaminya pada hartanya suami. Wakanat, dan adalah perempuan tadi yang berkhianat tadi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dia akan ma'as saharati, dia akan bersama dengan para tukang sihir, wal kahanati, dan para peramal, wa in afnat, meskipun dia menghabiskan umroha, umurnya, fi khidmati zaujiha, di dalam melayani suaminya. Wa qala Muawiyah, dan telah berkata Muawiyah, inni, sesungguhnya aku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayyumam ra'atin, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyumam ra'atin, mana saja perempuan, akhadat, yang dia mengambil, min mali zaujiha, dari harta suaminya, bi ghairi idnihi, tanpa izinnya, illa, kecuali, alaiha, atas perempuan tadi, wizru sab'ina alfa sariqin, itu dosa sebanyak 70.000 pencuri. Wa in hadara zauju, dan jika suaminya tadi ada, hadir, amsakat, dia menahan lisanaha, lesannya, anhu, dari suaminya. Istrinya tadi menjaga lesannya dari menyakiti suaminya. Wa dzakara sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan minal arbaati, daripada 4 perempuan. Yang pertama, imra'atan, seorang perempuan, mata, yang telah mati, siapa, zaujuha, yang suaminya mati, walaha, dan dia memiliki, auladun sigharun, anak-anak yang masih kecil, fahabasat, dan dia, kemudian perempuan tadi itu habasat, dia mencegah nafsaha, dirinya, ala auladiha, atas anak-anaknya, wa rabbathum, dan dia mendidik mereka, anak-anaknya, wa ahsanat, dan perempuan tadi berbuat baik, ilaihim, kepada anak-anaknya, walam tatazawwaj, dan dia tidak menikah, khasyata, karena khawatir, ayyudhayya'u, anak-anaknya tadi terlantar. Qala sallallahu alaihi wasallam,
Nabi SAW beliau bersabda, Allah SWT mengharamkan ala kulli adamiyin atas setiap manusia al-jannata surga yadkhulunaha yang mereka memasuki surga qabli sebelumku. Ghaira hanya saja aku angzuru aku melihat an yamini di sebelah kananku faidan imra'atun tiba-tiba ada seorang perempuan tuda biruni yang mana dia mendahuluiku ila babil jannah menuju ke pintu surga. Fa'akulu maka aku berkata mali hadhi tubadiruni kenapa perempuan ini bisa mendahuluiku? Fayuqaluli maka dikatakan kepadaku ya Muhammad wahai Muhammad hadhi imra'atun ini adalah seorang perempuan kanat hasna'a jamilatan adalah perempuan tadi itu bagus dan indah cantik wakana indah dan ada pada sisinya itu yatamalaha anak-anak yatim miliknya fasobarat kemudian dia bersabar alaihinna atas anak-anaknya tadi hatta balagha amruhun sehingga sampai urusan mereka alladzi balagha yang sampai kepada mereka yang sampai apa alladzi fasyakarallahu laha dzalika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berterima kasih bersyukurlah terhadap perempuan tadi dzalika atas kesabarannya. Jadi seorang perempuan yang cantik yang suaminya meninggal dunia, dia memiliki anak-anak kecil daripada suaminya tadi. Dia menahan dirinya untuk tidak menikah lagi. Tujuannya adalah untuk mendidik anak-anaknya, untuk mengurusi anak-anaknya. Nah, perempuan ini disabdakan Nabi dalam hadis ini, perempuan tadi bisa mendahului Nabi menuju pintu surga. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.